Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bayangkan, hidup sebagai seorang ratu di istana megah. Segala yang diinginkan ada di genggaman. Kekayaan, kekuasaan, dan kemewahan mengelilingi setiap langkah. Tapi, di balik semua itu, ada satu hal yang tak bisa dibeli. Ketenangan hati. Di tengah istana yang penuh kemewahan, ada seorang wanita yang justru memilih jalan yang penuh penderitaan. Namanya Asiyah, istri Firaun. Seorang ratu yang memiliki segalanya, tetapi rela mengorbankan semuanya demi mempertahankan keimanannya kepada Allah. Bagaimana mungkin seorang istri dari penguasa paling kejam justru berani menentangnya? Apa yang membuatnya begitu teguh meskipun nyawanya menjadi taruhannya? Dan bagaimana akhir dari kisahnya yang menggetarkan hati? Kisah ini bukan sekadar cerita. Ini adalah perjalanan luar biasa tentang iman yang tak tergoyahkan, keteguhan hati, dan keberanian menghadapi kezaliman. Tonton video ini sampai akhir karena kisah Asiyah bisa mengubah cara pandangmu tentang kehidupan, keimanan, dan arti dari sebuah pengorbanan sejati. Karena kecantikannya dan status keluarganya yang terhormat, dia dinikahkan dengan Firaun, penguasa Mesir yang memiliki kekuasaan mutlak. Namun meskipun hidup dalam istana yang penuh kemewahan, Asiyah tidak seperti Firaun. Dia memiliki hati yang tulus dan tidak menyukai kezaliman. Dia menyaksikan sendiri bagaimana suaminya semakin tenggelam dalam kesombongan, mengaku sebagai Tuhan, dan menindas rakyatnya, terutama Bani Israel. Dia melihat bagaimana rakyat dipaksa untuk tunduk dan menyembah Firaun, bagaimana orang-orang yang menolak diperbudak, dan bagaimana setiap bayi laki-laki dari Bani Israel dibunuh demi menjaga kekuasaan Firaun. Asiyah tidak bisa berbuat banyak. Dia hanya bisa menyimpan kesedihannya di dalam hati. Dia merasa ada yang hilang dalam hidupnya, meskipun dia memiliki segalanya. Hingga suatu hari, sebuah peristiwa mengubah segalanya. Suatu hari, di tepian sungai Nil, para pelayan kerajaan berjalan di sepanjang tepi sungai, mengerjakan tugas mereka seperti biasa. Namun di antara riak air yang tenang, mereka melihat sesuatu yang tidak biasa. Sebuah peti kecil mengapung di atas permukaan sungai, hanyut perlahan mengikuti arus. Rasa penasaran membuat mereka mendekati peti itu, lalu dengan hati-hati menariknya ke daratan. Saat mereka membuka tutup peti tersebut, mereka terkejut. Di dalamnya, tertidur dengan damai seorang bayi laki-laki yang tampak sehat dan bercahaya. Pipinya merah merona, napasnya teratur, seakan dia tidak menyadari bahaya yang baru saja dia lewati. Bayi itu adalah Musa. Para pelayan yang menemukan bayi itu segera membawa peti tersebut ke dalam istana. Kabar penemuan ini segera sampai ke telinga Asiyah, istri Firaun. Dia adalah seorang wanita yang berbeda dari suaminya. Lembut hatinya, penuh kasih sayang, dan memiliki nurani yang bersih. Saat pertama kali melihat bayi itu, ada sesuatu dalam hatinya yang bergetar. Seakan bayi ini memiliki cahaya yang menenangkan jiwanya. Dengan penuh kasih sayang, dia menggendong bayi itu. Ketika mata kecil bayi itu terbuka dan menatapnya, Asiyah merasa ada ikatan yang kuat. Sejenak, dia lupa bahwa dia adalah istri seorang raja yang kejam. Yang dia tahu, di hadapannya ada seorang bayi yang membutuhkan perlindungan dan cinta. Saat Firaun melihat bayi itu, ekspresi wajahnya berubah. Ada ketakutan yang tersirat di matanya. Dia tahu tentang ramalan yang mengatakan bahwa seorang anak laki-laki dari Bani Israel akan menjadi penyebab kehancurannya. "Bayi siapa ini?" tanya Firaun dengan curiga. "Dia hanyut di sungai dan aku menemukannya," jawab Asiyah. "Jangan bunuh dia, biarkan dia hidup. Mungkin dia bisa menjadi kebanggaan kita atau kita jadikan dia anak angkat." Firaun awalnya ragu. Dia menatap istrinya, mempertimbangkan permohonannya. Tetapi melihat kesungguhan dan kasih sayang di wajah Asiyah, dia akhirnya mengalah. "Baiklah," katanya singkat. "Bayi ini boleh tetap hidup." Asiyah merasa lega. Dia telah menyelamatkan nyawa bayi ini, tetapi dia tidak tahu bahwa bayi yang dia peluk dengan penuh kasih sayang ini suatu hari nanti akan menjadi utusan Allah yang akan menentang Firaun dan mengubah hidupnya selamanya. Sejak hari itu Asiyah merawat Musa seperti anak kandungnya sendiri. Dia memberinya pakaian terbaik, makanan terbaik, dan memastikan bahwa dia tumbuh dalam lingkungan yang penuh kasih sayang.
Tetapi ada satu masalah besar. Musa menolak untuk menyusu dari siapapun. Para pelayan istana panik. Bayi ini tidak mau menerima susu dari wanita manapun. Jika dia terus menolak, bagaimana dia bisa bertahan hidup? Di luar istana, ibu kandung Musa yang masih diliputi kesedihan terus berdoa kepada Allah agar anaknya berada dalam perlindungannya. Dia tidak tahu di mana anaknya berada, tetapi hatinya tidak berhenti berharap. Allah pun mengatur segalanya. Salah seorang pelayan kerajaan menyarankan untuk mencari seorang wanita dari Bani Israel yang bisa menyusui bayi itu. Mereka pun membawa seorang wanita ke istana. Tanpa mereka sadari, wanita itu adalah ibu kandung Musa sendiri. Begitu bayi Musa diletakkan di pelukannya, dia langsung menyusu dengan tenang. Semua orang di istana terkejut. Asiyah pun merasa lega. Wanita ini yang akan menjadi ibu susunya, kata salah satu pelayan. Asiyah menerima keputusan itu dengan senang hati. Yang terpenting baginya, bayi kecil yang dia sayangi bisa tumbuh sehat dan kuat. Hari demi hari berlalu. Musa tumbuh besar di dalam istana Firaun, dikelilingi oleh kemewahan dan pendidikan terbaik. Asiyah selalu mengawasinya, memastikan bahwa dia mendapatkan kasih sayang yang cukup. Namun, dia tidak menyadari bahwa takdir telah menetapkan jalan yang berbeda bagi anak ini. Suatu hari nanti, bayi yang dia selamatkan akan membawa kebenaran dan keadilan, menentang suaminya sendiri dan mengubah sejarah selamanya. Tahun demi tahun berlalu, Musa tumbuh menjadi seorang pemuda yang kuat dan bijaksana. Namun perlahan-lahan, dia mulai mengetahui siapa dirinya yang sebenarnya. Dia bukan anak dari keluarga kerajaan. Dia berasal dari Bani Israel, kaum yang diperbudak oleh Firaun. Ketika dia menerima wahyu dari Allah, dia diangkat menjadi seorang nabi dan diperintahkan untuk menyeru Firaun agar menyembah Allah, Tuhan yang Maha Esa. Firaun yang sombong tidak mau menerima ajakan Musa. Dia merasa bahwa dirinya adalah Tuhan dan tidak ada yang bisa menandinginya. Namun seruan Musa justru mengguncang hati seseorang di dalam istana. Asiyah, saat pertama kali mendengar ajaran Musa, dia merasakan sesuatu yang berbeda. Hatinya seakan terbuka dan mendapatkan ketenangan yang selama ini dia cari. Dia tahu bahwa apa yang dikatakan Musa adalah kebenaran. Tanpa ragu, Asiyah memutuskan untuk beriman kepada Allah. Dia percaya bahwa tidak ada Tuhan selain Allah dan bahwa suaminya hanyalah manusia biasa yang penuh kesombongan. Tetapi keputusannya ini membawa konsekuensi besar. Ketika Firaun mengetahui bahwa istrinya sendiri telah beriman kepada ajaran Musa, kemarahannya meledak. Baginya, ini adalah penghinaan yang tidak bisa dimaafkan. Seorang raja yang mengaku sebagai Tuhan, kini harus menghadapi kenyataan bahwa istrinya sendiri telah berpaling darinya. "Bagaimana mungkin kau berani menentangku?" teriak Firaun dengan suara yang menggema di istana. Namun Asiyah tetap teguh dengan keyakinannya. Dia tidak takut kepada suaminya, dia hanya takut kepada Allah. Keimanan telah menguatkan hatinya, dan dia tidak akan mundur meskipun harus menghadapi siksaan yang kejam. Ketika Firaun mengetahui bahwa Asiyah telah beriman kepada Allah, murkanya tidak tertahankan. Bagaimana mungkin istrinya sendiri, yang hidup dalam kemewahan dan memiliki segalanya, berani menentang kehendaknya? Baginya, tindakan Asiyah adalah pengkhianatan terbesar yang harus dihukum dengan siksaan yang kejam. Sebagai raja yang menganggap dirinya Tuhan, Firaun tidak akan membiarkan siapapun, bahkan istrinya sendiri, meragukan kekuasaannya. Asiyah, yang selama ini dikenal sebagai seorang ratu yang penuh kelembutan, kini berdiri teguh dalam keimanannya. Tidak ada ketakutan dalam hatinya. Dia telah menemukan kebenaran dan tidak ada ancaman yang bisa membuatnya berpaling dari Allah. Keputusan ini membawa konsekuensi berat. Firaun, dalam kemarahannya yang membara, memerintahkan para prajuritnya untuk menangkap dan menyiksa Asiyah di depan umum. Dia ingin menjadikannya contoh bagi semua orang yang berani menentangnya. Para prajurit menyeret Asiyah ke halaman istana, mengikat tangannya ke tiang besar, dan membiarkannya di bawah terik matahari Mesir yang menyengat. Tubuhnya yang sebelumnya terbiasa dengan kemewahan, kini mengalami derita yang luar biasa. Kulitnya yang halus terbakar oleh panas matahari, tetapi dia tetap teguh. Air matanya bukan karena kesakitan, melainkan karena kerinduan kepada Allah yang Maha Pengasih. Setiap cambukan yang mendarat di tubuhnya semakin memperkuat keyakinannya. Para penduduk istana menyaksikan pemandangan itu
dengan campuran ketakutan dan kekaguman. Mereka tidak pernah melihat seseorang sekuat ini, seseorang yang rela meninggalkan kehidupan penuh kenyamanan demi keyakinannya kepada Tuhan yang Maha Esa. Tetapi Firaun tidak peduli. Dia semakin marah melihat istrinya tetap bertahan. Dia mengancam akan meningkatkan siksaan, berharap Asiyah akan menyerah dan mengakui dirinya sebagai Tuhan. Namun Asiyah tetap tersenyum. Dengan penuh keyakinan, dia menatap ke langit dan berdoa, "Ya Tuhanku, bangunkanlah untukku sebuah rumah di sisimu di surga, dan selamatkanlah aku dari Firaun dan perbuatannya, serta selamatkanlah aku dari kaum yang zalim." Al-Quran Surat At-Tahrim ayat 11. Saat itu juga, Allah memperlihatkan kepadanya keindahan yang tidak pernah dilihat oleh mata manusia. Di tengah rasa sakit dan penderitaan, Allah membukakan tabir gaib dan memperlihatkan rumahnya di surga. Dia melihat istana yang jauh lebih megah daripada istana Firaun, penuh dengan cahaya dan keindahan yang tak tergambarkan oleh kata-kata. Pemandangan itu memenuhi hatinya dengan kebahagiaan yang tak terhingga. Senyuman di wajahnya semakin merekah. Firaun yang melihat senyum itu semakin marah. Bagaimana mungkin seseorang yang sedang disiksa masih bisa tersenyum? Bagaimana mungkin seseorang yang berada di ambang kematian masih terlihat begitu damai? Dia tidak tahu bahwa Asiyah telah melihat balasan terbaik yang disiapkan untuknya oleh Allah. Namun Firaun tidak berhenti di situ. Dia memerintahkan agar Asiyah diletakkan di tanah, kemudian sebuah batu besar diangkat untuk dihantamkan ke tubuhnya. Dia ingin memastikan bahwa istrinya tidak hanya menderita, tetapi juga mati dengan cara yang mengerikan. Para prajurit mengangkat batu besar itu, siap menjatuhkannya ke tubuh Asiyah yang sudah lemah. Tetapi sebelum batu itu jatuh, Allah mengambil nyawanya dengan lembut. Dia mengembuskan napas terakhirnya dengan tenang, dalam keadaan penuh keimanan. Jiwanya diangkat oleh para malaikat ke surga, ke tempat yang telah Allah janjikan untuknya. Batu besar itu jatuh, tetapi hanya menimpa jasad yang telah kosong. Asiyah telah pergi dengan kemenangan. Kisah Asiyah adalah simbol dari keteguhan dan kesabaran dalam menghadapi ujian. Dia memilih akhirat dibanding dunia, iman dibanding kenyamanan, dan Allah dibanding Firaun. Kisahnya menjadi inspirasi bagi semua orang yang menghadapi cobaan hidup. Tidak peduli seberapa besar penderitaan yang kita alami, selama kita berpegang teguh kepada Allah, balasan yang lebih besar dan lebih indah telah menanti di akhirat. Dia bukan hanya seorang ratu di dunia, tetapi juga seorang ratu di surga. Allah telah mengangkat derajatnya, menjadikannya salah satu wanita terbaik sepanjang sejarah, dan menjadikannya teladan bagi setiap orang yang beriman. Kisah Asiyah binti Muzahim adalah salah satu kisah yang penuh dengan hikmah dan keteladanan. Meskipun hidup dalam istana yang penuh kemewahan, dia memilih jalan kebenaran, meskipun harus menghadapi penderitaan dan kematian. Sangat banyak sekali hikmah dari kisah Asiyah ini yang bisa kita ambil. Di antaranya, Asiyah menunjukkan kepada kita bahwa keimanan sejati tidak tergantung pada keadaan duniawi. Meskipun dia adalah istri dari penguasa yang paling zalim, dia tetap memilih untuk beriman kepada Allah. Ini mengajarkan kita bahwa keimanan harus tetap dijaga, meskipun harus menghadapi ujian dan penderitaan. Asiyah memiliki segalanya, kekayaan, status, dan kekuasaan. Namun semua itu tidak membuatnya buta terhadap kebenaran. Dia rela meninggalkan kemewahan dunia demi meraih ridha Allah. Ini mengajarkan kita bahwa dunia hanyalah tempat ujian, dan tujuan utama kita adalah kebahagiaan akhirat. Meskipun dia mengalami penyiksaan yang luar biasa dari Firaun, Asiyah tidak goyah. Dia tetap bertahan dalam keimanannya hingga akhir hayatnya. Ini adalah teladan bagi kita semua untuk tetap teguh dalam menghadapi kezaliman dan ketidakadilan, serta tidak mudah terpengaruh oleh tekanan dunia. Dalam kondisi tersiksa, Asiyah tetap memanjatkan doa kepada Allah dengan penuh keyakinan. Doanya diabadikan dalam Al-Quran, GS At-Tahrim 11, yang menunjukkan bahwa doa adalah senjata utama bagi orang yang beriman. Dia tidak meminta agar diselamatkan dari siksaan dunia, tetapi meminta tempat di sisi Allah di surga. Ini mengajarkan kita bahwa dalam situasi sesulit apapun, kita harus tetap bergantung kepada Allah. Asiyah tahu bahwa beriman kepada Allah berarti menentang Firaun, dan itu adalah keputusan yang sangat berisiko. Namun, dia tetap berani mengambil langkah tersebut. Ini memberi kita pelajaran bahwa dalam hidup,
Ada kalanya kita harus memilih antara kebenaran dan kenyamanan. Seorang mukmin sejati akan selalu memilih kebenaran, meskipun konsekuensinya berat. Allah tidak membiarkan Asiyah begitu saja. Sebelum dia meninggal, Allah menunjukkan kepadanya rumahnya di surga sebagai bentuk penghargaan atas keimanannya. Ini mengajarkan kita bahwa setiap pengorbanan di jalan Allah tidak akan pernah sia-sia. Semoga kisah Asiyah menjadi pengingat bagi kita semua, bahwa surga tidak diberikan kepada mereka yang hidup dalam kemudahan, tetapi kepada mereka yang tetap bertahan dalam keimanan, meskipun harus menghadapi penderitaan. Terima kasih telah menonton. Jika kisah ini menginspirasi Anda, jangan lupa like, share, dan subscribe agar semakin banyak yang mengambil hikmah dari kisah luar biasa ini. Sampai jumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.